Selamat malam, Sobat Retail dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak David dan tim dari Bipos yang menginisiasi acara webinar malam ini. Ini sungguh sangat bagus di tengah situasi negara kita yang sedang ya sedikit bermasalah ini dengan mewabahnya virus corona ya, sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah memang menghimbau agar mengurangi pertemuan-pertemuan secara fisik di tempat-tempat publik terutama, sehingga saya rasa dengan webinar malam ini cukup baik ini Pak David. Saya rasa bagus dan ya sebagai ini ya ajang silaturahmi dan juga edukasi yang baiklah buat teman-teman sobat retail semua. Nah, sobat retail semua, seperti materi yang tema yang yang sudah diekspos sebelumnya tentang disrupsi bisnis retail di tahun 2020. Sebenarnya ini sebuah pengulangan aja menurut saya. Pengulangan dari perubahan-perubahan bisnis retail yang sudah terjadi dan pernah terjadi di Indonesia. Ya, saya hanya menyoroti yang di Indonesia saja. Nah, pada sekitar tahun 70-an sebenarnya sudah terjadi sebuah perubahan fundamental yang sangat besar pada bisnis retail di tanah air, di mana pada saat itu bertransformasi dari sistem pelayan menjadi sistem swalayan. Dan itu sampai sekarang itu memang mempengaruhi banyak retail di tanah air. Nah, perubahan fundamental itu dari sistem pelayan ke swalayan itu kurang lebih ya kalau saya ini sekitar 6 lah yang fundamental yang berubah. Pertama adalah tentang layout toko. Di mana pada sebelumnya pada sistem pelayan antara penjual dengan pembeli itu saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Pembeli datang menanyakan barang yang dia butuhkan atau dia cari dan penjualnya melayani. Namun dengan sistem swalayan ini layout toko dibuat agar para pembeli atau konsumen ini langsung masuk mencari barang sendiri. Jadi bisa dikatakan baik penjual maupun pembeli bersama-sama, ya, tidak lagi berhadapan. Nah, dengan perubahan layout toko, ya tentu saja juga pengambilan barang juga dilakukan oleh konsumen sendiri atau dengan sistem swalayan. Nah, ini yang menarik. Jadi memang ada perilaku-perilaku unik terutama di konsumen di Indonesia, karena memang mayoritas konsumen di Indonesia ini ibu-ibu, ya. Ada perilaku unik karena mereka itu lebih senang kalau bisa menyentuh dan membandingkan barang secara langsung, ya. Itu makanya dengan pengambilan sistem mengambil barang sendiri ini saya rasa juga cukup baik dan membuat orang lebih leluasa untuk berada di toko, tidak perlu tanya-tanya. Dan yang ketiga tentu saja mengurangi proses tawar-menawar, ya, artinya harga pas. Mohon dipahami bahwa harga pas ini bukan berarti konotasinya adalah harga murah, tidak. Harga pas ini ya artinya pas sesuai dengan kantong masyarakat sekitar. Jadi para peritel harus memang menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Mungkin kalau kantong masyarakat di kampung saya sini dengan masyarakat di Menteng ya mungkin agak beda, juga harganya juga pasnya di mana tentu berbeda. Kalau ada peritel yang juga mengekspos harga pas di tagline dia atau di positioning dia ada kalimat harga pas, ya maksudnya kalau pas murah ya murah, kalau pas mahal ya mahal, itu saja. Yang keempat, perubahan fundamentalnya ini adalah transaksinya cepat, ya. Karena untuk diketahui bahwa peritel nasional kita
saat ini itu belanja jangka waktu atau alokasi waktu konsumen yang dipakai untuk belanja di toko retail itu nggak sampai 10 menit. Bahkan salah satu retail nasional itu hanya 2 menit 46 detik. Konsumen berada di dalam toko. Nah, dalam waktu yang singkat itu, bayangkan kalau transaksinya masih pakai hitung-hitungan kalkulator. Apalagi kalau zaman dulu pakai Simpoa. Betapa lambannya. Makanya ini juga para retail juga harus melengkapi diri dengan ya kalau dulu berkembang ya ada mulai cash register, terus pakai POS ya aplikasi POS ya di retail, dan POS pun sudah sangat cepat perubahannya, hampir setiap tahun ada upgrade ya, dan saya rasa Pak David dan timnya sangat memahami ini karena bergerak di bidang itu ya. Transaksi sangat cepat sehingga antrian di kasir itu tidak panjang lagi. Nah, kalau panjang-panjang konsumen juga males dan itu menjadi sumber barang hilang dan barang rusak karena itu akan ditinggal. Kelamaan antri biasanya ditinggal itu barang. Yang kelima, perubahan fundamentalnya adalah tentang informasi. Kalau dulu ya dengan sistem pelayan didominasi oleh informasi verbal, di mana pelayan atau penjual harus menjelaskan secara verbal. Namun dengan sistem yang swalayan ini harus dibarengi dengan informasi visual yang mencolok dan tentu informasi yang benar. Ya. Kebetulan saya sangat mengenal baik salah satu mentor saya yang beliau juga salah satu komisioner di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Salah satu hak dari konsumen yang harus dilindungi adalah mendapatkan informasi yang benar. Ya, jadi itu informasi itu yang paling dasar adalah satu label harga. Ya, label harga. Jadi seringkali ini masih menjadi sumber masalah terbesar di toko-toko nih, bahwa sumber harga label harga seringkali tidak sama dengan harga di komputer kasir. Nah, kalau kita sangat peduli dengan perlindungan terhadap konsumen, nah kita harus para retail harus mengikuti harga yang sudah tercantum di label harga yang ada di rak karena itu yang dibaca oleh konsumen. Dan informasi visual lainnya selain label harga ada self talker. Ya. Nah, ini berkembang terus, bahkan sekarang ini sudah self talker, terus POP di dalam toko itu sudah juga mulai agak tergantikan dengan audio visual, TV media dan lain-lain. Ya. Selalu berkembang demikian. Yang keenam, ya, perubahan fundamental yang keenam adalah dengan sistem swalayan ini akan terjadi lebih banyak impulse buying karena konsumen datang milih sendiri, yang tadinya ingin beli kebutuhan yang dia sudah persiapkan dari rumah, begitu melihat susunan barang, melihat informasi-informasi promosi yang menarik, akhirnya dia membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dan memang terbukti bahwa impulse buying ini di Indonesia cukup besar peranannya, hampir sekitar 70% lah impulse buying. Jadi kalau orang belanja 100.000 sebenarnya direncanakan hanya 30.000, yang 70.000 itu korban cuci mata. Nah itu perubahan fundamental yang terjadi di tahun 70-an atau 50 tahun yang lalu. Nah kalau teman-teman atau para sobat retail saat ini masih belum melakukan keenam hal tersebut, ya mungkin ya saya harus mengatakan mungkin Anda agak tertinggal 50 tahun, agak 50 tahun ya, lama sekali. Nah, artinya segera saja dibenahi karena apa? Yang harus disadari bahwa masyarakat kita ini cepat sekali berubah, ya. Jadi kecepatan perubahan yang ada di masyarakat, yang ada di konsumen ini yang harus kita sikapi, harus kita kejar.
para peritel harus mengejar. Jangan hanya peritel nasional yang mampu untuk mengejar itu, sementara teman-teman sobat retail terutama yang lokal dan di daerah-daerah tertinggal. Nah, ini rasanya eman-eman atau sayang sekali. Itu kurang lebih, dan perubahan itu terus terjadi ya sobat retail. Jadi tidak dulu 50 tahun berubah terus nunggu saat ini baru berubah, tidak. Setiap saat perubahan itu terjadi ya. Perubahan itu terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan salah satu peritel nasional ya, logo brand ini ya, merek dagangnya saja sampai ada yang pernah berubah sampai 4 kali ya. Belum lagi aplikasi software kasirnya nih, itu bisa sampai 10 kali lebih mungkin sudah berubah, dan setiap tahun selalu ada diupdate terus gitu. Nah, untuk saat ini perubahan yang terjadi itu memang makin maju lagi, dan ini yang harus kita sikapi karena ini disrupsi yang terjadi saat ini lebih ekstrim menurut saya. Ya dulu 50 tahun yang lalu juga ekstrim, tapi ini saya rasa lebih ekstrim. Ya. Perubahan yang pertama adalah, dan ini akan terus berubah, adalah consumer behavior change atau perubahan perilaku konsumen. Ya. Di mana kalau dulu orang lebih dikendalikan oleh kebutuhannya dalam berbelanja, namun saat ini lebih dikendalikan oleh alasan-alasan emosional yang mempengaruhi pembelian konsumen tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi alasan emosional tersebut biasanya faktor passion atau gairah ketika dia masuk toko, dia melihat pajangan yang indah, dia melihat keramahan pelayan yang bagus, kebersihan toko. Nah, passionnya di situ muncul, bahkan aroma tokonya juga wangi sebagainya. Di situ membuat dia kerasan dan passion belanjanya akan muncul. Yang kedua, faktor kedua adalah tentang fashion. Fashion di sini bukan pakaian, tapi lebih ke model atau tren yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, saat ini trennya adalah tren ya, gadget ya, seperti itu. Nah, kita harus mengikutilah apapun perubahan yang terjadi pada perilaku konsumen ini harus diikuti oleh teman-teman peritel. Kalau tidak, kita akan digilas, betul-betul digilas, ketinggalan kita. Ya, itu perubahan yang pertama tentang tentang perilaku konsumen yang sekarang lebih dikendalikan oleh alasan emosional dalam berbelanja. Yang kedua, perubahan kedua adalah kecepatan atau speed of service, kecepatan pelayanan. Nah, ini tentang pengelolaan toko. Memang parameter atau ukuran kecepatan, ukuran operasional toko itu adalah kecepatan. Kecepatan itu tidak hanya kecepatan transaksi, ya, tapi banyak sekali faktor kecepatan yang harus diperhatikan oleh sobat retail semua. Yang pertama, ya tentu transaksi, ya harus cepat, makanya harus pakai software aplikasi POS yang mumpuni. Yang kedua, phasing out. Seringkali kelambatan atau kekurang cepatan mengeluarkan barang dari gudang ke rak pajangan atau ke display. Itu juga jadi masalah. Ya. Banyak sering terjadi bahwa barang ada sebenarnya di gudang, tapi karena terlambat mengeluarkan ke toko sehingga terjadi loss sales, jadi tidak terjadi penjualan. Sayang sekali. Terus kecepatan kita menangkap produk-produk baru yang berseliweran, bermunculan, baik di iklan-iklan televisi dan lain-lain. Nah, ini bagian pengadaan harus atau bagian merchandising harus berperan di sini. Terus kecepatan atau perputaran barang atau turnover, ya. Kecepatan perputaran barang harus diperhatikan agar istilah yang di kami adalah day sales inventory, ya. DSI-nya makin turun makin baik,
Ya tidak turun serendah sekali itu nanti kosong juga. Artinya begini, harus pada ukuran yang tepat di sales inventory atau kalau istilah Pak David mungkin inventory turnover ya. Agar apa? Agar pertama toko tidak kosong, namun juga toko tidak berisiko atas membludaknya produk barang dagangan yang seringkali nilainya sangat fantastis, sangat besar dan berpotensi merugikan teman-teman peritel di tanah air. Ya, itu perubahan yang kedua tentang kecepatan pelayanan. Perubahan yang ketiga adalah eksperimental retail. Apa ini? Harus dipahami bahwa ada juga atau banyak juga konsumen kita yang datang, yang berbelanja itu tidak karena dikendalikan oleh kebutuhan, namun juga adanya alasan-alasan lain, yaitu ingin punya pengalaman atau mencoba berbelanja di toko teman-teman atau di toko sobat retail semua. Nah, yang harus kita jaga adalah ketika orang ini datang, mereka mencari pengalaman berbelanja baru di tempat kita. Jangan sampai yang didapatkan adalah pengalaman pahit atau pengalaman buruk. Apa itu? Sikap karyawan yang kurang baik. Ya. Jadi memang karyawan harus secara terus-menerus diedukasi. Pajangan barang dagangan kotor dan tidak lengkap. Ya. Mungkin juga banyak barang yang sudah kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa. Itu akan jadi pengalaman buruk. Terus ketika berbelanja ngambil barang, harganya beda antara di rak dengan di komputer. Itu juga kan masalah. Dan lain-lain. Ya. Belum lagi tentang kebersihan toko, terangnya, pencahayaan di toko, temperatur ruangan yang sejuk. Nah, itu semua akan menjadi pengalaman baik dan kita harus berusaha agar setiap konsumen yang masuk ke toko kita itu mendapatkan pengalaman yang baik, bukan pengalaman yang pahit. Itu. Perubahan keempat adalah augmented shopping, ya, yaitu menambah nilai belanja konsumen dengan trik atau metode kerja, ya, yang sesuai dengan tool standar retail modern. Nah, augmented shopping ini kita bicara, kalau kita ingin menambah nilai belanja, kita bicara tentang seleksi produk atau produk assortment, dan tentu dengan cara pemajangan atau display, atau mungkin kita lebih kenal dengan kategori dan planogram. Nah, next Pak, saya akan jelaskan di halaman selanjutnya. Nah, ini ada sebuah life cycle dari kategori dan planogram. Ini ada garis diagonal, ya. Di sisi atas, jadi saya nggak akan jelaskan satu persatu, memakan waktu panjang Pak David. Jadi di sisi atas itu adalah sisi seleksi produk atau produk kategori, ya. Nah, di mana dalam menyeleksi produk itu sudah melalui beberapa tahapan yang sangat ketat, ya, mulai dari mereknya apa, ukurannya seperti apa, bahkan dimensinya seperti apa, dan lain-lainnya, termasuk support promosinya dan sebagainya. Nah, apa yang ada di proses seleksi produk itu harus bisa diimplementasikan atau diejawantahkan di lapangan, yaitu di rak pajangan, yaitu di bawah garis diagonal itu, yang namanya planogram. Jadi kita punya sekian rangkaian keragaman produk yang sangat banyak, bisa 4.000 lebih item, bisa 6.000, ya. Sekian banyak keragaman produk itu harus betul-betul tampak di rak pajangan, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan divisinya, departemennya, kategorinya, subkategorinya,
dan macam-macam. Sangat banyak. Saat ini itu kategori aja sudah ada sekitar 200-an, subkategori ada 600-an lebih. Nah, itu yang harus teman-teman ini ya, sobat retail di seluruh tanah air harus mempelajari lebih detail tentang kategori dan planogram ini. Ya, atau diskusilah dengan ahli yang mampu untuk menjelaskan dengan detail tentang hal ini. Ya, ini perubahan keempat tentang hal itu, tentang produk dan tentang seleksi produk dan planogram. Ya. Yang kelima, perubahan kelima adalah personal interaction. Ya, personal interaction ini, ya, kalau kita bicara personal interaction adalah senyum, salam, sapa, itu saya rasa udah kuno ya. Itu sudah terjadi tahun 70-an ke sini. Ya. Jadi kalau sekarang kita masih pakai itu terus, yang itu sudah menjadi kewajiban lah. Ya. Personal interaction bukan semata-mata komunikasi secara verbal seperti itu. Tapi lebih jauh lagi, mengantisipasi kebutuhan konsumen, bahkan sebelum mereka tahu produk yang diinginkan. Ya. Saya ambil contoh. Mungkin 15 tahun lalu ya, 15 atau 15 tahun lalu lah. Itu mulai muncul produk diapers. Mungkin diapers. Nah, kalau kita nih taunya kan saat itu ini popok bayi. Nah, sehingga waktu itu memang sebagian teman-teman peritel ada yang memandang sebelah mata, tapi lambat laun ternyata memang ini luar biasa. Jadi kejelian dari kawan-kawan di merchandising ini diuji di situ. Jadi ketika mereka mengadakan itu ternyata memang ini sangat ke depan sangat dibutuhkan karena menggantikan popok dengan cara instan. Seperti halnya ketika dulu kita makan mie harus beli mie masak dengan berbagai macam bumbu yang kita siapkan sendiri, tapi ketika muncul mie instan, semuanya siapapun bisa membuat. Sama halnya dengan diapers pun demikian. Dan sekarang pemakai diapers bukan hanya bayi, tapi juga orang dewasa juga. Nah, personal interaction ini bukan hanya masalah itu, juga bagi kita saat ini kan sudah mungkin hampir semua menggunakan gadget ya. Menggunakan gadget, jadi ada baiknya bahwa bahkan orang sudah tahu apa yang kita tawarkan sebelum mereka datang ke toko. Jadi artinya bahwa setiap ada program promo, ada program apapun, kita ada baiknya memiliki database konsumen sehingga kita bisa share sebelum mereka datang ke toko. Itu ketika mereka datang ke toko sudah punya rencana untuk beli itu. Itu lebih baik lagi. Nah, ketika sudah di toko lah baru digait dengan produk yang lain. Demikian. Personal interaction inilah yang akan menciptakan kreativitas teman-teman di toko. Nah, perubahan yang keenam adalah tentang staffless method. Di sini sih maksud saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu teman-teman sobat retail untuk mencatin karyawan, tidak ya. Staffless method ini adalah meminimalkan tenaga kerja dengan perangkat layanan yang modern dan terintegrasi. Namun ini lebih saya maksudkan untuk seleksi untuk ke depan, karena masih banyak yang saya jumpai di seluruh pelosok tanah air ya. Jadi banyak peritel lokal yang tenaga kerjanya ya maaf ya mungkin dari tingkat pendidikan masih kadang sangat rendah sehingga untuk belum familiar lah dengan komputer, kadang-kala begitu agak sulit. Jadi untuk mendidik itu baru pekerjaan rutin, belum lagi etika dan lain-lain. Nah, ini ya ini yang peralatan yang bisa digantikan, yang bisa menggantikan manusia itu sebaiknya ya segera dimodernisasi sehingga kebutuhan kita akan manusia betul-betul nanti orang yang benar-benar
qualified, yang benar-benar mengerti akan pekerjaannya, tugas-tugasnya. Syukur-syukur yang spesifik, gitu ya. Karena ya banyaklah yang saya lihat belum standar retail, dan ini sangat menurut saya agak menyedihkan kalau di satu sisi kecepatan perubahan di bisnis retail demikian cepat, tapi kesiapan kawan-kawan sobat retail di daerah ini masih agak lambat. Inilah saya berharap edukasi seperti webinar ini sering-sering diadakan agar banyak sekali makin banyak orang retail yang makin memahami detailnya bisnis retail. Yang ketujuh adalah tentang chain store atau toko jejaring. Nah, ini juga bisa dipakai untuk tadi yang perubahan ke-6. Jadi perubahan ke-6 tadi untuk menyebarkan kalau kita tidak bisa memecat atau mengeluarkan karyawan, ya paling tidak disebar. Jangan bergerombol di satu tempat yang seringkali hanya ngurumpi ngobrol yang nggak karu-karuan. Jadi kita sebarkan dengan jejaring toko milik kita sendiri. Nah, di sini untuk tujuannya adalah untuk memperluas titik penjualan. Dari sebelumnya itu titik tunggal, kita hanya di satu toko, tapi dengan kita berjejaring, misalnya si A adalah tadinya langganan toko ini, ketika dia di tempat lain juga masih bisa belanja di toko kita. Gitu. Jadi butuhnya seperti itu, kita untuk menjaga pelanggan kita tidak lari ke tempat lain, tetap ke kita dimanapun dia berada. Nah, chain store ini memang sangat tergantung sekali dengan kemajuan teknologi, artinya dengan digitalisasi, karena komunikasi data antar toko dengan distribution centernya itu harus akurat betul agar tidak keliru. Juga mekanisme kerjanya juga harus betul-betul SOP-nya dijalankan dengan benar. Kalau tidak, banyak sekali celah-celah atau peluang untuk penyimpangan. Ya. Nah, itu saya rasa 7 perubahan yang ada di retail yang harus kita persiapkan. Ya, untuk para sobat retail, kita persiapkan betul, karena kalau kita nggak siap-siap ya memang akan tergilas. Oleh siapa tergilas? Ya oleh kemajuan teknologi. Bukan karena mereka lebih hebat, bukan, ya. Tapi kita yang lambat beradaptasi. Itu yang kebanyakan terjadi. Bukan kompetitor yang luar biasa sehingga kita pasti kalah. Tidak, tapi kitalah yang seringkali lambat beradaptasi. Oleh karena itu saya mengajak sobat retail dimanapun untuk ayo kita cepat beradaptasi, kita perbaiki sistemnya. Bagi yang mungkin tidak tahu strateginya, caranya bagaimana, mungkin silahkan bisa menghubungi para ahli atau siapapun yang qualified untuk itu. Nah, untuk berkomunikasi dengan saya saat ini pun saya live di FB saya, Facebook saya adalah Widi Retail, dan ini nomor HP saya 0821 3816 3838. Itu kapanpun berinteraksi, tapi saya hanya mau berinteraksi sebatas bisnis retail. Ya, jangan tanya yang lain-lain, kita ngobrol tentang bisnis retail saja. Itu akan sangat bermanfaat, tidak usah ngomongin politik. Politik sudah ada yang mikirin sendiri, dan bisnis retail itu juga punya politik sendiri. Ini yang harus kita seriusi. Demikian saya rasa Pak David, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk para sobat retail di seluruh tanah air pada malam hari ini. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Ini waktunya pas nih 30 menit. Jadi memang saya sudah pesan sponsor sama Pak Widi. Pak, ini waktunya webinar kita cuma 45 menit. Jadi, nah ini teman-teman dari paparan Pak Widi tadi ya, banyak sekali tren perubahan bisnis retail, consumer behavior, kemudian ada planogram, ada displaynya, kemudian
apa juga masalah staff di beberapa, saya tahu ada beberapa teman dari Sumbawa, dari mana SDM sangat challenging Pak di sana. Jadi gimana dengan SOP dan sebagainya gitu ya. Nah silakan teman-teman. Di banyak tempat Pak, SDM ini masalah di banyak tempat. Benar Pak, jadi memang 80% masalah bisnis itu masalah orang Pak. Kalau komputer tuh ditutul kiri ya kiri, kanan ya kanan, nggak bisa bantah. Kalau manusia ini bisa ngeles, bisa nanti, bisa alasan gitu ya. Nah silakan teman-teman digunakan. Ini setelah ini adalah sesi tanya jawab. Jadi sambil saya nunggu pertanyaan yang masuk, silakan diketik di Facebook komen. Nanti akan dijawab oleh Pak Widi. Saya minta waktunya untuk menjelaskan sekilas sponsor dari B, Pak. Ya, silakan Pak David. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan saya tunggu di Facebook komen. Jadi gimana mungkin tren tahun ini atau mungkin menghadapi lockdown ini COVID boleh juga, atau menghadapi gempuran chain asing, chain store ya, jadi kepungan dari jaringan toko yang sekarang makin banyak, terutama mungkin teman-teman di Jawa, atau apapun lah, terserah. Sambil nunggu pertanyaan yang masuk, nanti akan dijawab oleh Pak Widi. Bentar, saya Oke, baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Widi. Satu persatu. Oke, satu persatu ya. Ini pertanyaan pertama dari Pak Fendi. Ketika suatu SOP sudah ditentukan, bagaimana cara dan kontrol agar memastikan SOP tersebut bisa berjalan sesuai yang diinginkan, Pak? Ya. Ya, silakan langsung dijawab. Ya, jadi pertama yang dibuat memang harus SOP dan harus dibarengi dengan checklist. Checklist itu untuk memastikan SOP itu dijalankan atau tidak. Jadi memang ini banyak sekali saya mendapat keluhan seperti itu Pak David. Kebetulan juga kawan yang kemarin di Berlol juga salah satunya itu. Jadi kadangkala bukannya belum punya SOP. Hampir semua kawan-kawan sobat retail itu punya SOP, cuman nggak berjalan dengan baik. Pertama biasanya karena alat kontrolnya yang nggak ada, dibuat checklistnya. Ya, misalnya sebagai contoh aja, SOP saat buka toko. Ya. Alat kontrolnya harus dibuat siapa yang membersihkan halaman, menyalakan lampu dan AC, dan sebagainya, membersihkan kloset dan lain-lain. Nah, checklist itu dibuat. Dan dibuat itu memang untuk diisi. Dan diisi itu kalau sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau sudah checklist ini, nah untuk memastikan bahwa checklist itu betul dibuat dengan dilakukan dengan benar, ya ini butuh supervisi. Ya, siapa yang harus mensupervisi? Ya memang harus atasan atau pejabat paling atas. Kalau di retail modern, di pemimpin toko adalah kepala toko. Tapi ada figur lain yang harus mengontrol itu betul terjadi tidak di toko, yaitu biasanya disebut area store supervisor atau korbit. Jadi jangan hanya membuat SOP, akan rata-rata nggak jalan. SOP harus dibarengi dengan checklist, itu aja intinya. Iya, iya. Baik, betul sekali, saya sepakat. Jadi memang SOP tinggal SOP kalau nggak dijalankan gitu ya. Nah salah satunya ya memang harus dicek. Kalau teman-teman mungkin pernah kita lihat, kalau kita ke hotel bintang 5 itu kan biasanya di toilet itu kan ada checklistnya itu. Jadi kaca tidak ada noda, tisu cukup, sabun cukup, itu bahkan per 15 menit. Nah gitu kan. Nah itu untuk memastikan jalan. Dan kedua tadi bagus sekali dari Pak Widi, harus supervisi, karena manusia itu kalau kita kasih tugas kemudian dia nggak melakukan, terus loh kok nggak ada yang ngontrol ya, bosku kok diem aja ya, ya udah besok bablas gitu kan, akhirnya besok ya dilakukan lagi ya. Iya betul. Apalagi tadi ditambahin yang ketiga sama Pak Widi, ada area manajer yang ngontrol tiap toko lagi ya, itu tambah lebih jos lagi ya. Oke, thank you Pak Wendy. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Miko.
Dari Pak Miko, bagaimana menghadapi kondisi terkait dengan adanya isu lockdown, Pak? Wah ini Pak. Pak Widya saya jawab, saya nggak bisa. Susah ini. Nah, ini saya juga kebetulan kena dampaknya, Pak. Oh Jadi ya, saya ini sebenarnya nanti hari Minggu, jadi lusa ini harusnya opening toko ya, dari toko yang saya dampingi ini yang BO. Terpaksa ditunda, Pak. Ya, terpaksa ditunda. Jadi lebih baik gini, kalau saya menyarankan ya, menyarankan memang bagi para peritel tolong selamatkan para karyawan dulu. Ya, para karyawan selamatkan. Lengkapi toko dengan apa? Dengan peralatan yang sudah ditetapkan pemerintah ya, standarnya ada hand sanitizer, ada masker dan sebagainya. Syukur-syukur ada alat kontrol suhu dan sebagainya. Kayaknya kita memang nggak bisa menghindari untuk itu. Sebab selama toko tetap kita buka, ya, selama toko tetap kita buka, karena banyak juga yang menutup. Tapi saya sih sayang sebenarnya kalau menutup ini kasihan masyarakat juga mendapatkan barang bahan makan nanti juga sulit. Apalagi kalau retail kelontong, karena menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebaiknya ikuti standar-standar baku yang telah ditetapkan pemerintah, ya, untuk menjaga pertama jaga kesehatan jaga karyawan kita. Yang kedua baru jaga para konsumen. Ya. Misalnya supaya tidak terlalu berkerumun, mungkin perlu dibuka kasir lebih banyak, misalnya seperti itu, sehingga lalu lintas traffic di ini ya di check out counter itu cepat, jadi tidak terjadi penumpukan. Kayak kemarin yang gambar di sangat sedih saya ya sebagai pemerhati retail itu apa antrian yang di halte yang di Jakarta itu ngeri sekali itu. Nah, jangan sampai yang terjadi seperti itu di toko-toko. Ya. Kasihan karyawan kita, kasihan konsumen kita. Kalau terjadi apa-apa dengan konsumen kita, nanti nggak ada yang belanja loh ke depan. Itu Pak David. Ya, ya betul. Oke, itu aja mungkin. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Yuda Juanda ini. Ya. Ini pertanyaannya, dari pemaparan di atas, apakah dimungkinkan untuk usaha retail spare part mobil untuk menjadi retail modern, Pak? Jadi bisnisnya Pak Yuda ini retail spare part mobil, tapi ingin tokonya dimodernkan bisa nggak? Gitu. Ya, kalau kebetulan misalnya. Ya, terima kasih Pak Yuda ini ngomong dari mana nih Pak? Nggak ada ya keterangannya? Belum Pak, silakan diketik Pak Yuda. Dari mana ya, ini Pak? Gini aja, kebetulan saya pernah mengupgrade salah satu bengkel, toko spare part dan sekaligus bengkel sepeda motor di daerah Pacitan. Memungkinkan untuk dimodernisasi. Jadi ya saya modernisasi memang di sana dan menjadi bagus. Ya, pelayanannya intinya kan operasional harus cepat, pelayanan cepat, konsumen para pelanggannya juga kalau harus menunggu pun nyaman dan sebagainya. Itu memungkinkan untuk dimodernisasi, bahkan di gudang ya, di gudang spare part-nya pun saya planogramkan. Karena spare part-nya juga ribuan loh, Pak David. Jadi Pak Yuda, jadi kalau nggak salah juga ribuan, itu ada 4.000 lebih atau berapa itu spare part macam-macam. Baut aja ada berapa banyak, belum ring segala macam lah. Jadi sangat memungkinkan untuk diplanogramkan, Pak. Itu saja, Pak. Oke, sangat memungkinkan ya. Jadi sebetulnya kebetulan saya pernah, kebetulan ya. Saya pernah. Oke, jadi nanti mungkin sebenarnya ke toko modern ini kan elemennya tadi udah dijelasin Pak Widi kan, salah satunya kan self service itu Pak ya, tokonya nyaman itu kan Pak ya. Jadi walaupun toko spare part juga sebenarnya bisa dimodernkan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Miko ini Pak. Nah ini saya tampilkan di layar. Komposisi SDM yang baik untuk sebuah toko retail agar hemat biayanya gimana ini Pak? Ya, sebenarnya untuk SDM jumlah karyawan di toko itu mengacunya adalah ke omset. Jadi rasionya itu omset. Memang setiap tahun itu rasio itu semakin bertambah. Ya, sebagai contoh begini, mungkin dulu waktu saya masih bekerja di salah satu retail nasional, itu
untuk omset 10 juta misalnya, itu dibutuhkan karyawan misal 8. Artinya satu orang memikul beban 1/4 juta. Nah sekarang enggak, sekarang sudah 2 juta, mungkin 2,5 juta. Bahkan saya dengar untuk di daerah Jakarta yang tingkat ini ya UMK-nya tinggi, itu satu orang sudah harus memikul beban sekitar 3 juta. Jadi ukurannya adalah omset. Ya. Namun juga yang harus dipahami sobat retail semua bahwa omset yang tinggi kalau untuk teman-teman ini ya peritel lokal itu kadangkala tidak dibarengi dengan margin yang baik. Sehingga kalau kita karyawan juga mengikuti standar retail modern, sementara dalam operasionalnya dia belum pakai standar retail modern, itu memang agak berat kalau misalnya ya, misal di retail modern rasionya satu orang mengampu 2 juta. Nah, kalau retail lokal yang dengan tingkat margin yang rendah karena dia sambil bermain ini ya, bermain grosiran, itu akan sangat sulit kalau mengacu ke situ. Nanti nggak cukup lah, nggak cukup marginnya untuk menggaji orang banyak gitu. Ada ukurannya lah, ada ukurannya. Yeah. Jadi berapa itu Pak tadi yang per kepala hitungannya berapa Pak? Jadi kalau omsetnya misalkan satu hari 10 juta itu karyawannya harusnya kalau sebulan berarti kan sekitar 300 gitu ya. Itu harusnya berapa kepala itu Pak? Jadi gini, kalau untuk peritel lokal Pak, peritel lokal itu kadangkala saya membebani satu orang 2 juta itu nggak tega juga. Nggak tega. Jadi kadangkala satu orang saya bebani hanya 1,5. Artinya begini. Artinya kalau omset 6, 7 ya mungkin antara 4 sampai 5 orang. Gitu. Ya. Ada per hari itu Pak ya? Per hari Pak ya? Apa itu? Omset per hari. Omset per hari ya. Okay. Karena gini, kenapa rasionya ke omset kan ini dengan berarti dibandingkannya dengan tingkat kesibukan toko. Tingkat kesibukan toko dengan jumlah karyawan ini yang harus berimbang. Jangan sampai konsumen ini tidak terlayani. Dengan baik. Ya. Itu kalau 4 tadi 2 shift Pak ya? Atau gimana? 2 shift. Sebaiknya 5. Sebaiknya sih 5 karena biasanya kan salah satu ada yang libur ya. Oke. Kan seminggu kan ada off ya, ada hari off. Nah sehingga pada saat off pun masih 2 gitu. Tapi itu untuk ukuran segitu Pak ya. Kalau omsetnya sudah 20 juta ya beda cerita. Nanti mungkin bisa lebih efisien ya. Rasionya lebih efisien. Kalau mungkin 20 juta bisa hanya 10 orang. Iya. Iya sih, ekonomi hospitalnya dapat ya, Pak. Iya. Makanya ya untuk cuman kadang-kala kan para sobat retail ini nggak tahu gimana naikkan omset. Naikkan omset caranya gimana? Ya memang ada ilmunya, itu ada caranya. Ya. Oke, nanti dikupas di akhir ini Pak. Baik, selanjutnya dari Bu Jessica Sita. Untuk standar gaji SPV toko dan SPV area kira-kira berapa kali UMR Pak? Ada bocoran nggak ini? Ini seringkali pertanyaan di bisik-bisik itu seringkali ini Pak. Tanya. Gini, untuk yang seperti ini ya, untuk yang seperti ini sebaiknya nanti saya jawab di ini aja. Japri aja. Rasanya karena gini, saya nggak tahu di Ibu ini di daerah mana, ya kan? Jakarta dengan Solo beda, Solo dengan Surabaya beda, dengan Sumbawa beda, dengan Berau Kalimantan Timur juga beda, begitu Pak. Jadi sebaiknya nanti ini, saya ingin tahu UMR sekitar berapa, ada kok itunya, ada. Iya Pak, ini tadi pertanyaan Bu Jessica, ada nggak patokannya berapa kali UMR setempat gitu misalkan? Atau mungkin kasaran aja lah. Kalau SPV 2 kalinya UMR atau 1,5 atau berapa gitu? Saya tidak pakai patokan berapa kali. Oh gitu ya. Iya. Nanti Japri ke Pak Widi aja Bu Jessica. Reportnya nanti gini loh. Nah kalau CEO atau direktur berapa kali UMR kan report ya. Kalau itu unlimited Pak. Jangan, patokannya bukan itu. Baik. Ada pertimbangan lain. Sebenarnya gini, sebenarnya yang harus dipahami sobat retail, UMR, upah minimum regional, itu adalah gaji
untuk orang yang single atau lajang. Ya, jadi sementara kalau sudah supervisor, ada pemahaman lain bahwa supervisor itu diasumsikan mungkin sudah berkeluarga. Ya. Beda lagi, Pak. Jadi makanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi tidak hanya melulu berapa kali UMR gitu ya. Nanti konsultan berapa kali UMR juga repot nih, Pak. Iya, iya. Itu ya, Pak ya. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini Pak Widi ada mau share yang untuk workshop di Jakarta ya, Pak. Teman-teman kalau mau tadi belajar lebih jauh dengan Pak Widi tentang retail, ini bisa, karena waktunya 30 menit nggak bisa bahas semua teman-teman. Jadi ini ada workshop di Jakarta 2 hari. Nah ini saya tampilin nih. Bentar. Silakan dijelasin Pak Widi ya. Ya agak digesin Pak. Jadi gini para sobat retail ya dimanapun Anda berada, semua paparan yang saya dari awal tadi sampai akhir, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah kita ingin sebagai retail, kita ingin profit yang lebih. Makanya saya akan ajak workshop sobat retail semua nanti di Jakarta tanggal 3 sampai 4 Oktober 2020. Nah, itu saya angkat memang how to increase more profits atau bagaimana meningkatkan lebih banyak keuntungan. Nah, karena apa? Karena meningkatkan keuntungan ini banyak sekali sobat retail yang belum paham apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus tetap, apa yang harus dikurangi gitu loh. Jadi ada bagian-bagian apa saja yang akan menjadi acuan. Nah, pada workshop tersebut ya jika mendaftar memang lebih baik mendaftar lebih cepat lebih baik karena kalau sudah mendaftar sebelum menuju ke tanggal 3 Oktober itu sudah akan ada interaksi dengan tim kami ya. Permasalahan masing-masing apa? Ya, permasalahan masing-masing peserta apa? Nanti kami akan membuat simulasi sehingga pada saat ketemu nanti ya syukur-syukur semua sudah ada solusinya. Dan biasanya nggak jauh-jauh bahwa setiap retail nanti ada permasalahan-permasalahan khas yang kadang ada yang sama. Nah, yang sama itu nanti saya akan kelompok-kelompokkan gitu. Jadi ada salah satu sesi di dalam workshop tersebut diskusi yang akan saya kelompokkan setiap permasalahan yang ada di para retail itu sehingga masing-masing punya solusi yang tepat dan bisa saling share juga. Di samping nanti ada materi dari saya yang tentu material sangat baik dan itu juga saya pakai sebagai standar pendampingan saya di toko-toko atau jejaring toko yang sudah saya dampingi. Nah, mungkin itu Pak untuk harga ya. Oh ya. Ya baik. Kalau untuk harga untuk workshop 2 hari di mana menginap ya tentunya karena menginap juga sudah ditanggung. Itu harganya satu orang 3,5 juta Pak. Menginap di hotel ya. Namun, nah ini catatan baik ya kesempatan bagi para sobat retail yang saat ini mendaftar di sini maupun yang yang menonton ya secara live di Facebook yang mendaftar konfirmasi saat ini ya toh dan syukur-syukur nanti langsung transfer itu saya memberikan ya libetnya lah Pak, libetnya hanya 2.900.000 ya dari harga normal 3,5. Jika yang mendaftar malam ini 2.900.000 dan akan nanti dapat toolsnya dari saya lengkap, buku panduannya lengkap, bagai apa saja yang harus dikejar di bisnis retail. Seperti halnya toko-toko yang saya dampingi, rata-rata saya mendampingi biasanya 6 bulan. Ya. Artinya 6 bulan pendampingan saya itu yang mengejar hal-hal itu. Demikian Pak David, mungkin nanti itu ada nomor teleponnya, silahkan dicatat di situ. Ya ini dicatat di sini yang mau catat untuk workshopnya. Ini sambil ada pertanyaan lagi Pak, mungkin waktunya nih masih ada, kalau diperkenankan mungkin 2 pertanyaan lagi Pak. Boleh. Ya.
dari Pak Muhammad Mukmin ini Pak, ada nggak Pak standar sehat kalau untuk toko retail ini margin keuntungannya berapa gitu, grossnya ambil berapa gitu, misalkan. Kalau toko Misalnya ya, lokal berapa, kalau chain nasional berapa mungkin Pak? bukan. Kalau sekarang saya untuk toko baru, ya, saya selalu mengacu minimal 13% toko baru. Dan selalu Itu akan saya tingkatkan. all product atau ada yang susu ambil 3%? Oh, enggak, itu sudah Di average ya Pak ya? akumulasi, average. Sudah Oh, average ya. Tapi itu ada average. yang produk tertentu yang penetrasi mungkin kayak gula gitu Pak, minyak goreng. Ya, jadi gini Pak, itu kan produk sangat banyak ya. Saya itu setiap tahun selalu mengupdate produk apa yang laku terjual di kayak sekarang saya punya Oh, produk yang laku di 2019. ada kerpeknya Pak itu ya. Ada. Kalau mau nanti di workshop saya kasihkan. Jadi Di jualannya workshop saya mana kasihkan. Rinso atau Rinso laku mana gitu ada Pak ya. Supaya Ada efisien semua. pemasarannya. Ya, jadi begini Pak, margin masing-masing memang beda dan 4.800 item itu atau lebih ya. Kalau ke saya kenapa 4.800 item memang saya membatasi saat ini memang untuk ukuran toko ya mini market sampai midi lah ya. Ukuran mini sampai midi. Saya belum sampai ke ukuran hypermart belum gitu ya. Mini sampai midi. Karena apa? Saya Kelasnya sangat MIDI prihatin dengan para 4.800 itu Indomaret atau MIDI Pak? kalau Indomaret kan 4.800 juga item. Indomaret kan kurang lebih juga 4.800 itemnya, tapi kan dia bermain nasional. 4.800 tapi dia Ya. kan bermain nasional itu. Ya, nah, saya pun menyediakan itu sekitar sekian. Oke. Ya, Satu halo? lagi Pak, pertanyaan dari Pak Ya, boleh. Hendri. Pak Hendri tadi, Pak Hendri ini Ya. dari Samarinda kayaknya tadi ya. Kami punya oleh-oleh di daerah Pak. Bagaimana caranya agar konsumen yang belanja tidak hanya memberi produk unggulan saja, tapi bisa beli juga produk-produk yang lain. Mungkin Ya. maksudnya cross selling, upselling. Mungkin ada Ya. pakai SOP-nya. Jadi memang jadi biasanya Pak begini, ini memang biasanya kalau toko-toko yang ini belum mempunyai standar planogram ya, jadi memang harus layout planogramnya seperti apa. Kadang-kala gini, di daerah memang rata-rata itu punya, kalau oleh-oleh itu sudah punya andalan masing-masing ya. Dan memang yang dicari oleh apa ya, atau pendatang ke daerah itu memang oleh-oleh tersebut. Nah, mungkin kalau saya memberikan pilihan untuk produk selain yang dicari, ya, yang dicari, memang harus bermain margin di sana. Ya. Cuman juga yang saya lihat kalau di toko oleh-oleh itu, saya ingin tahu dulu berapa item, berapa jumlah SKU yang tersedia di sana. Karena gini, basket size atau average purchase customer itu memang sangat dipengaruhi oleh keragaman produk atau jumlah SKU yang kita jual. Kalau itu SKU-nya sedikit, kita seringkali kan kalau toko oleh-oleh jualannya ya yang khas di situ saja. Misalnya kayak di Samarinda. Ya. Nah, kebetulan Samarinda ada teman dia punya toko amplang misalnya ya. Yaitu seraknya itu hampir semuanya amplang, nggak ada yang lain seperti itu. Nah, itu yang perlu ada terobosan. Mungkin selain itu, selain oleh-oleh khas, mungkin oleh-oleh khasnya nanti ada satu sudut display khusus oleh-oleh khas. Mungkin ada juga kategori yang lain, aksesoris yang lain yang mungkin di rak yang lain. Mungkin ini penataan layoutnya atau planogramnya yang harus mulai ditata. Dan kalau ingin standar planogram nanti juga bisa menghubungi kami Pak, karena memang hampir semua peritel itu sudah saatnya harus punya standar plano, apapun barang dagangannya. Gitu. Pak Widi, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih awam nih keyword planogram ini apa Pak maksudnya? Mungkin boleh sekilas nanti di workshop diajarin Pak ya? Iya. Saya juga. Kalau butuh dibuatkan juga dibuatkan. Apa sih Pak? Planogram ini intinya masalah harus nata barang apa, jumlah berapa atau gimana Pak? Secara bahasa mudahnya itu kalau untuk retail. Jadi gini, planogram itu adalah
phasing out atau apa ya, visualisasi dari keragaman produk yang ada di kita, yang kita punya, divisualisasikan di rak pajangan. Nah, dalam memvisualisasikan ini harus sangat memperhatikan estetika, ya, fungsinya, ya, kegunaan produknya dan lain sebagainya. Misalnya sebagai contoh begini, kalau habis produk minuman, ya pantasnya sampingnya bahan minuman. Jangan habis minuman sampingnya baygon atau apa, itu estetika. Nah, kadangkala juga sesama produk makanan pun kadang masih teman-teman juga masih bingung mana yang bahan makanan, mana yang produk makanan yang digunakan di mobil, mana produk makanan yang digunakan di meja makan, mana bahan makanan yang letaknya di dapur. Itu harus dikategorikan seperti itu. Terus bukan hanya makanan, bahkan yang bukan makanan juga dengan mana barang-barang yang letaknya di kamar mandi, mana barang-barang yang letaknya ada di ruang suci. Itulah planogram. Jadi planogram, dalam mengatur estetika planogram itu kita berkaca di rumah masing-masing. Ya. Jadi dulu saya mempelajari itu juga berkaca mempelajari tingkah laku istri juga harusnya gitu. Dia suka nyimpen barang ini di dapur apa di mana gitu. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak David planogram. Jadi keragaman produk kita itu harus teraplikasikan di rak pajangan, tapi dengan metode yang memang agak rumit. Memang agak rumit, tapi ada caranya. Ada cara. Jumlahnya intinya berapa? Ini, Pak, ya. Intinya manajemen untuk menata barang supaya memaksimalkan penjualan kita gitu Pak ya. Bukan hanya memaksimalkan penjualan, tapi juga stok level kita sampai berapa. Oke. Jadi untuk toko, ya. Misalnya toko seluas 50 meter, kita ada berapa rak? Ada berapa rak dan berapa SKU produk yang layak kita pajang di situ. Jadi jangan sampai item yang fast moving itu kehabisan gitu Pak ya. Karena stockingnya nggak kurang gitu ya. Ya, kurang juga yang nggak laku tapi kita displaynya kebanyakan sehingga revenue per meter square-nya jatuh gitu mungkin ya. Itu banyak terjadi. Iya, eman-eman. Tempatnya premium, bukanya di Palmas Sudirman di Jakarta, misalnya Mbak Tamrin, sewanya mahal. Tapi barangnya nggak laku, profit margin kecil, ditaruh di tempat yang space-nya banyak, nggak produktif akhirnya. Banyak yang 2 tahun nggak, barang yang 2 tahun nggak ada moving sama sekali juga masih ada kadang-kadang. Gitu ya. Jadi dia hanya jadi produk penjagara aja sebenarnya sampai dibuang. Iya, sampai expired Pak ya. Lah ya. Baik, oke Pak Widi, ini waktunya sudah habis. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi malam hari ini dengan teman-teman retail. Nanti teman-teman yang ingin tertarik join belajar lebih jauh dengan Pak Widi atau mau japri Pak Widi konsultasi, ini ada nomornya di sini ya, silakan dicatat. Langsung aja, kalau lewat saya nanti kena 10% malahan. Jadi langsung aja ke beliau. Nah, kemudian kalau teman-teman bagi yang belum pakai software retail, mungkin kalau memerlukan mau upgrade software POS-nya, kita juga ada ini promo bagi yang datang malam hari ini. Ini nanti langsung aja check out di websitenya Bipos atau Bicloud. Kita ada voucher WIDI 0320 itu masukkan, ini expirednya besok malam ini. Atau kalau Anda nggak mau repot, silakan WA aja ke tim kami di nomor di sini. Baik, ini belum, saya ucapkan, ya Pak, ada tambahan Pak Widi? Ya, nanti saya akan closing juga lah. Oke, silakan Pak di closing statement Pak. Oke, jadi begini. Ya pertama terima kasih Sobat Retail dimanapun Anda berada ya. Ini pertama mungkin saya dalam momen webinar ya seperti ini ya karena kebetulan ini juga diinisiasi oleh Pak David gitu. Ya terima kasih juga untuk Pak David dan tim dari Bipos. Nah untuk para Sobat Retail
Untuk para sobat retail dimanapun Anda berada, di post atau software aplikasi dari Pak David ini salah satu yang saya endorse untuk dipakai. Gitu. Jadi ada beberapa, tadi salah satu yang saya endorse untuk bisa dipakai untuk karangan retail adalah di post dari Surabaya, Pak ya? Dari Yang Surabaya. Dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Ya silahkan kalau memang ini ya silahkan aja berhubungan karena Pak David seringkali juga berkomunikasi dengan saya, juga seringkali untuk mengupdate juga bertanya ke saya, seperti itulah. Jadi ada komunikasi intens dengan saya. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Widi. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Nanti stay tune di Facebooknya Bi, kita akan adakan rutin. Mungkin topik bulan depan ini masalah seputar gimana ngatasi bisnis di era krisis seperti ini ya, COVID. Nantikan di webinar selanjutnya, mungkin dengan narasumber yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Widi, selamat malam.